Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini kepada Ibu Dr. Andi Sulistianingsih MPD dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Tanzani yang akan presentasi dengan materi pemilihan dan penerapan media dalam pembelajaran. Baik, materi yang pertama adalah pemilihan media dalam pembelajaran. Pemilihan media yang baik dan yang efektif tentunya memiliki perencanaan yang baik juga kan. Kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Subjana tahun 1990 yaitu pertama adalah ketetapan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua adalah dukungan terhadap isi atau bahan pelajaran. Ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Yang keempat adalah keterampilan guru dalam menggunakannya, dan yang kelima adalah tentu saja tersedianya waktu. Yang nomor satu adalah menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah media pembelajaran yang akan digunakan mungkin dapat membantu dan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah media yang dipilih hendaknya selalu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Maksudnya di penyesuaian di sini adalah dapat dilihat dari aspek umur atau kemampuan di siswa tersebut untuk memahami media yang akan digunakan. Jika tidak, maka media tersebut tidak lebih menjadi hanya pajangan saja. Nah, yang ketiga, media yang digunakan hendaknya dapat mempermudah siswa untuk memahami isi materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, itu adalah media yang dipilih hendaknya memang tersedia. Maksudnya adalah tersedianya alat atau bahan atau tersedianya waktu juga untuk mempersiapkan atau mempergunakannya. Slide selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media. Yang pertama adalah faktor objektivitas. Maksud unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pembelajaran haruslah dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih media pengajaran sesuka hati atau kesenangan pribadi saja, itu tidak boleh. Nah, yang kedua adalah program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik atau murid harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalaman dari kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga ada situasi dan kondisi. Yang dimaksud di sini yaitu adalah situasi dan kondisi di sekolah dan anak didik yang mengikuti pelajaran. Nah, yang terakhir adalah kualitas teknik. Apakah media pengajaran yang akan digunakan itu sudah sesuai dengan atau memenuhi syarat atau belum? Jadi media pengajaran yang akan dipergunakan perlulah diperhatikan. Slide selanjutnya adalah prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu adalah motivasi. Harus ada motivasi, kebutuhan atau minat atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum guru atau pendidik meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas atau latihan. Nah, yang kedua adalah perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda juga. Ada siswa yang cepat tanggap, ada siswa juga yang lama atau susah untuk mengerti apa itu pelajaran, seperti itu. Yang ketiga adalah tujuan dari pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang mereka pelajari melalui media pembelajaran tersebut, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran akan semakin besar juga. Nah, yang keempat adalah persiapan sebelum mengajar atau sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar agar ketika pelajaran berlangsung tidak terlalu berat, seperti itu. Seperti misalkan murid telah mengerti apa itu pertambah-tambahan, jadi guru tinggal tinggal menjelaskannya, seperti itu. Yang penting murid itu telah mengetahui dasar-dasar dari pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah latihan dan penghalangan. Agar guru melihat kemampuan siswa, dan prinsip ini sangat bagus untuk siswa yang ingin melatih pembelajaran. Nah, materi yang kedua adalah penerapan media dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penerapan media berbasis manusia.
Penerapan ini adalah penerapan tertua yang ada atau yang pertama kali, yaitu penerapan ini tuh bermanfaat untuk tujuan kita ingin mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dalam pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya media manusia yang mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Contoh paling umum itu adalah guru, instruktur, tutor, kegiatan kelompok, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah media berbasis cetakan. Ini adalah media paling umum yang dikenal, ya kan? Contohnya itu seperti buku teks, buku jurnal, majalah, atau yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah media berbasis visual dan audio visual. Menurut saya ini adalah penerapan yang paling mudah ya, karena penerapan berbasis visual dan audio visual itu kitanya menjadi tertarik untuk melihat dan juga memperkuat ingatan juga kan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat berhubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang keempat adalah media berbasis komputer. Peranan komputer sebagai pembantu tambahan dalam pelajaran. Pemanfaatannya itu meliputi penyajian informasi, isi materi pelajaran, latihan yang kedua, atau modus ini dikenal dengan Computer Assisted Instruction atau CAA. Tapi CAA ini adalah bukan penyampaian yang utama, karena penyampaian yang utama itu lewat yang kedua tadi yang berbasis cetakan yang lebih umum. Slide selanjutnya adalah masih penerapan teori komunikasi dalam media pembelajaran. Yang pertama adalah interaktif. Penerapan yang pertama yaitu penerapan karakteristik media pembelajaran yang interaktif. Media pembelajaran dengan sifat ini seperti misalnya dengan menggunakan visualisasi tertentu yang memungkinkan peserta didik untuk merasakan langsung keterlibatannya dalam proses belajar. Contoh yang paling gampang itu adalah tentang storytelling. Yang kedua adalah repetitif. Media pembelajaran juga hendaknya bisa diulang-ulang kembali secara efektif sehingga pemahaman peserta didik itu benar-benar bisa terjalin dengan melalui teori komunikasi ini. Penerapan teori komunikasi dalam media pembelajaran ini memang harus hati-hati ya, sebab yang berlebihan itu tidak baik juga karena bisa menyebabkan siswa jenuh karena dia berpikir kali ya, kenapa guru menerangkan ini aja, tidak materi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah persuasif. Media pembelajaran dengan sifat ini umumnya akan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang terlibat untuk tertarik lebih lagi pada proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah edukatif. Salah satu teori komunikasi menyebutkan bahwa dalam komunikasi harus ada informasi dengan nilai eduktif. Ini juga termasuk penting ya, sebab fungsi dari pembelajaran itu sendiri memang untuk sarana untuk mendidik. Yang terakhir adalah informatif. Media pembelajaran itu juga hendaknya juga mengikuti kaidah komunikasi yang memiliki sifat informatif. Di dalamnya ya harus ada sifat mengedukasi yang cukup baik, bisa diwujudkan juga dengan membuat media pembelajaran yang lebih berfokus pada memberikan info-info terbaru. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Maaf juga bila ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.